Halo traders, oke ketemu lagi kami berdua ya, saya Swendi, saya Michael Yudi. Kita ngobrol santai lagi seputar ya tentang forex lah. Iya tentang forex. Kita mau bahas juga apa yang ada jadi pertanyaan nih ya dari members kita lah ya. Oke. Pertanyaannya apa tuh bro? Pertanyaannya gini, ada yang trading katanya dia pakai feeling gitu loh. Feeling katanya pakai feeling. Jadi pakai feeling doang gitu. Iya gitu. Feeling doang ya. Ya. Nah, sobat traders kita mau bahas benar gak sih trading itu bisa pakai feeling? Ya. Oke, bersama Michael Yudi. Jangan lupa ngopi dulu. Ngopi dulu. Kita di mana nih sekarang nih? Ya, jadi kita nih ada di kafe ya. Cafe Lugano ya. Cafe Lugano di BSD. BSD. Ya, ada selain kopi juga ada makanan lainnya ya. Oke. Tapi kita tetap coba kopinya ya. Oke. Kopi dulu. hitam, yo. Jadi ada tulisan di situ, Bro. Life is uncertain, drink coffee first. Oke. Nah, ada tulisan tuh. Kehidupan apa? Sama juga. Gak pasti kayak market. Tidak pasti kan? Sama juga. Oke. Market juga nggak pasti. Iya betul. Tapi tahu ya apa yang pasti nggak pasti market. ya. Kalau belum nggak pasti, kopi dulu. Ngopi dulu. Maksudnya kita nggak tahu apa yang terjadi di market, nggak seorang pun tahu ya. Misalnya nanti 1 jam kemudian bisa tiba-tiba naik turun yang kita nggak tahu ya. Tapi jangan lupa ngopi sama jaga kesehatan. Iya. Oke, jadi maksudnya walaupun tidak pasti, ya justru itu deh. Tadi sempat dijelaskan pakai feeling, ya kan? Iya. Kalau feeling itu kan mungkin agak nggak stabil ya. Nggak stabil. Kadang itu kan bawa perasaan kan. Feeling kan perasaan ya. Feelingnya orang ya. Iya, kan masing-masing beda ya. Iya, jadi mungkin ya di situ ada tercampur emosi. Iya, betul. Ada tercampur ada harapan-harapan, ya kan? Ya kan? Pengen naik, pengen turun. Ya kan? Atau pingin sesuai apa yang dia mau aja, ya kan? Misalnya kalau dia udah posisi sell, posisi buy nih, kan? Feeling gua mau naik, gitu kan? Harapannya naik, padahal ternyata market udah sesuai dengan harapan. Bisa zong ya? Iya, zong. Kemudian dia turun kan? Turun, tetap berharap naik lagi. Walaupun ada naik nih, naik 2 pip, 3 pip, wah kayaknya mau naik. Tapi ternyata naik 2 pip turun 10 pip. Dan kemudian berapa lagi? Naik 3 pip. Ternyata turun 20 pip. Nah, itu kan berharap namanya. Itu kalau pakai feeling bisa jadi begitu kan? Oke. Jadi gini, Bro Michael Yudi ya. Jadi kan ada istilah tuh, trade maksudnya not what you think, ya kan? Not what you think. Iya, jangan yang you think. Yang dipikir-pikir, gua kira begini, gua pikir gini, tapi ya yang looking gitu kan. Ya, kalau moto yang biasa tuh di beredar tuh kan trade not what you think, but what you see. Gitu. Ya itu lihat. Yang dilihat. Jadi apa yang dilihat bisa dijelasin gimana Bro kepada sobat traders nih. Jadi kan ya memang tetap nggak terlepas di adanya tentunya pengetahuan trading lah ya. Bukan sekedar lihat doang kemudian langsung ngambil posisi kan. Jadi maksudnya melihat itu, dia kalau melihat itu lihat chartnya aja. Itu sebenarnya kalau sudah dengan pengetahuan tentunya itu kelihatan itu cenderungannya harga mau naik atau turun. Ya kan? Ya kalau memang sudah belajar ya, itu ada kecenderungannya naik atau turun udah jelas. Jadi nggak usah pakai perasaan, ini mau naik nggak, ini mau turun. Jadi lihat aja di chart itu cenderung naik atau turun, kecenderungan ya kan. Kalau harga dia semakin tinggi, ya kan, semakin tinggi atau bisa katakan puncaknya itu lebih tinggi, lembahnya lebih tinggi lagi. Puncak lebih tinggi, lembahnya lebih tinggi lagi. Juga. Itu biasa disebut higher high, higher low. Nah, itu udah uptrend. Itu jelas. Jadi maksudnya tadi trade what you see itu berarti not what you think, berarti jangan kayak menghayal gitu ya. Kayaknya mau naik nih, kayaknya mau turun, atau membaca satu berita atau rumors langsung dipikir gitu kan? Dipikirin. Kayaknya naik nih, kayaknya turun gitu. Tapi harus kita lihat ya. Lihat aja. Lihatnya ke chartnya. Grafiknya itu kelihatan. Kan dari grafik itu sebenarnya kalau harga naik itu kecenderungan banyak yang lebih banyak yang beli. Betul. Kalau dia turun itu kecenderungan banyak yang lebih yang jual, sell. Jadi bukan
Ya sebenarnya pengaruh-pengaruh news fundamental itu tidak langsung berdampak terhadap market. Dan kadang nggak jelas juga kok ya, nggak jelas. Jadi bisa jadi ini kan penggeraknya adalah lebih ke yang big player atau instansi besar yang menggerakkan pasar. Jadi ya itu dari pergerakan mereka tuh kelihatan di chart sebenarnya. Ya. Jadi lebih baik memang kan chart itu ada 3 ya, line, bar ya dan candlestick ya. Jadi yang bisa kita lihat itu memang kelihatannya di candlestick ya. Lebih ke candlestick. Karena dari candlestick kita bisa lihat kekuatan daripada buyer sama seller, ya kan, di mana dia ada rejection, ya, di mana dia ada kayak pola-pola reversal, ya kan, di mana dia pola-pola berlanjut, continuation, itu kelihatan kan di chart sebenarnya. Contoh mungkin kayak gini nih Pak Michael ya, nih Sobat Trader bisa lihat di gambar ya. Ini misalnya nih harga lagi tren naik gitu ya, tapi ada 1-2 candle tuh turun gitu ya. Nah mungkin Sobat Trader ngeliat, wah ini kayaknya peluangnya buat sell nih gitu ya, tapi ternyata penurunannya tertahan di support. Ya. Yang tadi kalau lihat di sebelahnya lagi itu ada resisten, jadi become support. Ya, jadi gitu. Nah Sobat Trader perlu lihat tuh candlenya bentuknya seperti apa. Kalau misalnya kadang misalnya ini support kan, waktu lagi candle 1 jamnya tuh menembus lewatin support gitu. Tapi kan belum closing. Tiba-tiba pas closingnya di atas support. Ada rejection. Ada rejection dari buyers. Closingnya di atas support. Nah, itu ada artinya tuh Sobat Trader. Ada artinya. Gitu. Nah, itu kan terlihat di chart. Ada shadow panjang itu di bawah itu rejection. Jadi apa yang kita lihat tuh di situ ada rejection dari buyers. Jadi nggak turun tapi bisa balik naik lagi. Iya, gitu. Nah, itu maksudnya Sobat Trader. Jadi jangan berdasarkan apa yang kita pikir, wah kayaknya udah nembus nih gitu kan, sell. Padahal ternyata itu adalah candlenya candle rejection gitu. Harga masih ketahan di atas support, berarti masih bullish trend gitu. Jadi jangan pakai feeling Sobat Traders ya. Tapi apa yang terlihat aja apa di chart. Yang terlihat di chart gitu. Dan nanti targetnya pun sebenarnya apa yang terlihat juga. Kalau dia naik kemana? Itu sebenarnya paling bisa high sebelumnya gitu ya. Kita bisa taruh aja situ garis-garis resistennya. Nah, di situ lah kalau dia naik ke resisten tersebut. Jadi nggak feeling, wah naiknya ke berapa ya? Naiknya ke berapa ya? Tapi udah jelas karena di situ ada level-level resisten di mana kalau dia naik cenderung ke arah resisten tersebut. Gitu. Resisten itu bisa juga data historis ya. Iya, data historis. High sebelumnya gitu. Jadi kita bisa aja acuannya pakai target-target tersebut ya. Target tersebut. Gitu. Tuh, jadi gimana nih Sobat Trader? Ya, satu topik aja udah kita bahas ya. Jadi trade not what you think. Tapi what are you looking. Lookingnya ke grafik lah gitu ya. Looking atau you see ya, yang dilihat sih. Iya. Jadi memang trading itu kita perlu juga kayak kesabaran, benar nggak sih? Betul. Misalnya nih kayak tadi saya bilang kan, lagi candle 1 jam tuh kayaknya shadow-nya tuh lagi nembus ke bawah support. Terus kita mungkin wah jangan sampai ketinggalan momen gitu ya. Sell gitu. Kalau kita liatin memang kalau kita itu ke bawah perasaan, wah ini kayaknya mau turun gitu kan. Udah nembus nih kayaknya nembus gitu. Terus kita jangan sampai ketinggalan momen gitu kan. Nah, ternyata perlu banget kesabaran, kita tunggu sampai closing candle apakah menembus di bawah support atau tidak, tertahan di atas atau support. Bahkan langsung berbalik dia ke atas. Gitu Sobat Trader. Jadi buat yang selama ini trading masih pakai feeling gitu atau campur-campuran ya. Pakai feeling sama pakai lihat pengamatan. Ya, sebaiknya jangan pakai feeling tapi berdasarkan pengamatan pada grafik karena itu sebenarnya ya kondisi di market benar nggak? Terlihat perilaku market di dalam grafiknya kelihatan. Ya. Misalnya kita lagi ada berita nih ya, rumor krisis perbankan Amerika gitu ya, atau rumor kenaikan suku bunga dan lain-lain lah misalnya gitu. Itu semua bisa kelihatan di grafik. Gitu. Ya, di gerakan harga itu kelihatan di grafik. Ya. Cuman memang kalau misalnya rumor besar, kita perlu lihatnya di closing candle daily. Gitu. Jangan satu jaman gitu ya, atau candle jangan yang time frame kecil juga kalau memang ada rumors atau news atau data high impact yang besar itu memang kita lihatnya di yang daily. Karena bisa aja nih kita pas lagi di sesi Asia lagi misalnya emas ya naik tinggi gitu ya, sesi Eropa naik tinggi, malamnya ternyata turun dan
balik lagi. Balik gitu. lagi. Jadi candle daily-nya mungkin doji atau malah candle-nya turun gitu. Iya. Misalkan kalau kita sebenarnya udah pantau nih dari pagi kan, ini cenderung naik ya kan. Kemudian ada data mungkin high impact di siang hari atau sore kan, dan dia sempat turun. Nah jadi mungkin jadi kalau bawa perasaan, wah gimana nih turun kan? Padahal kalau nanti malam ditunggu itu bisa lagi balik lagi ke atas, ya kan? Sesuai dengan apa yang kita amati pagi, ya betul. Oke guys, jadi kita udah bahas nih ya. Jadi gimana ya? Terjawab ya. Kalau ada yang ini bisa komen ya. Oh iya, bisa komen. Seringkali nih kalau tradingnya pakai feeling atau enggak, komen aja di. Bisa aja mungkin ada yang komen gini. Saya selama ini pakai feeling, tapi profit ya bisa aja. Boleh kan? juga, Kan nggak ada yang ngelarang ya. Iya. Tapi kan kita kasih tahu ya trading itu sebenarnya jangan pakai feeling, tapi. Boleh. Komen aja kalau ada pakai feeling kok. Oke. Silakan. Oke. Atau ada metode-metode yang jitu lainnya ya. Silakan komen aja. Kalau ada pertanyaan lain juga komen aja ya di bawah ya. Oke. Minum dulu. Minum dulu. Oke. Ya udah kalau gitu selesai kita nih. Pembahasannya jelas ya. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada usulan topik yang mau dibahas, silakan aja di baik fundamental ataupun teknikal. Iya, tinggalkan juga di kolom komen ya. Oke, terus kalau buat kalian yang mau trading masih bingung dengan buka akun di broker apa? Ya, buka akun di broker yang legal. Ya. Terpercaya ya bisa di bawah regulasi Bapepti. Iya, bisa buka di PT Java Global Futures. Kenapa Java? Ya karena broker legal, terpercaya, pionir dalam menggunakan MetaTrader 5. Kalau WD cepat. Oke dah, semua kita kasih tahu semua keunggulannya. Jangan lupa buka akun di Java Global Futures. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.